Sehat, semangat? Masih semangat nggak puasa berapa hari ini? 8. 8 ya. Ya. Semoga masih istiqomah ya. Tidak ada yang bolong. Amin, amin, ya Allah. Amin. Oke, baru 3 orang yang bergabung. Yang lainnya kemana? Yang lain mana nih? Dibangunkan, tolong dibangunkan. Diingatkan kembali ya jadwal perkuliahan kita hari ini. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan minggu kelima di mata kuliah ekonomi teknik ya. Lanjutan dari yang kemarin masih tentang ekuivalensi nilai uang. Tapi sekarang kita akan belajar tentang anuitas atau annuity value dan juga gradient uniform. Ya, sebelum dimulai seperti biasa disiapkan kembali ya. Oh, masih ada ininya. Harus dihapus dulu. Mohon maaf. Ya, sorry tadi masih ada rekaman buat kelas B. Aduh, kaget dengar suara sendiri ternyata ya. Ya, kita lanjutkan ya. Dipersiapkan teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Siapkan lagi kelas kosongnya ya untuk penerima dan juga mau belajar memahami materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Insya Allah nanti akan lebih mudah kalau ketika teman-teman sudah siap ya, sudah mau eh, mencoba memahami dari tiap materinya. Oke, dimohon pimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini mendapat manfaat, lancar, dan juga kalian mudah mengerti, dan saya juga mudah untuk menyampaikannya. Mohon bantu dipimpin doa, dipersilahkan. Siapa nih? Izin mimpin Bu. Ya, mangga. Enggak dikak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak ya. Semoga dimudahkan ya Sama-sama Bu. teman-teman. Kita mulai. Oke, sambil dibuka kembali catatannya yang kemarin ya, catatannya yang kemarin. Buka juga tabel bunganya kalau bisa di print. Kalau bisa di print nanti teman-teman lebih mudah untuk melihatnya ya. Oke, jangan lupa mengisi presensi di Litera dan ada konfirmasi kehadiran dosen serta ada konfirmasi kesesuaian dengan RPS ya, sesuai atau tidak sesuai dengan RPS. Nah, kita akan lanjutkan ke gradient uniform dan juga unity value. Tujuannya nanti kalian harus bisa menghitung bagaimana sih kesetaraan nilai uang menggunakan metode ini, metode present value, future value, annuity ya, dan juga gradient uniform. Oke. Kemarin kita sudah belajar 2 metode ini, sekarang akan belajar 2 metode selanjutnya. Yang pertama ke annuity value, annuity ya. Annuity itu adalah adanya pembayaran yang seragam. Jadi serangkaian pembayaran yang sama ya. Serangkaian pembayaran yang sama atau bisa juga tanda terima yang sama yang terjadi selama periode tersebut ditentukan dalam jumlah yang sama. Jadi jumlahnya sama nih dalam periode tersebut. Misalkan dalam waktu 5 tahun berapa sih
jumlah uang yang harus kita bayarkan tiap tahunnya, ya, tiap tahunnya. Tapi nilainya tiap tahun itu harus sama, harus seragam, ya, harus seragam. Kalau yang misalkan kemarin ada yang berbeda-beda tiap tahunnya, ya, itu nanti termasuknya ke gradien. Tapi kalau yang anuitas harus sama pembayarannya. Oke. Ya, untuk rumus hitungnya ketika kita akan mencari future tapi diketahui nilai seragamnya atau annuity-nya ya, menggunakan rumus yang ini, yang pertama. Nah, tapi ketika kita ingin mencari nilai anuitasnya diketahui nilai future-nya, maka gunakan yang rumus kedua. Ya, jika yang ditanyakan adalah present, diketahui nilai anuitasnya, pakai rumus yang ini, yang ketiga. Yang keempat ini untuk rumus ketika mencari anualnya, annuity-nya, diketahui nilai present-nya. Ya, nilai present. Tapi kalau rumus kalian tidak hafal, bisa juga pakai yang tabel ya, pakai yang tabel bunga. Jangan sampai ketukar aja mana pembilang itu apa, penyebut itu apa ya. Kalau yang ditanyakan anuitas diketahui future, berarti pakai yang ini ya, pakai yang ini. Ditanyakannya future diketahui anuitas ya, pakai yang kedua. Lalu yang ketiga ini untuk ditanyakannya present diketahui anuitas, dan yang terakhir ditanyakan annuity-nya diketahui present-nya. Jadi tergantung A per P atau P per A atau F per A atau A per F atau G per A nanti ada juga bisa. Kalau rumus tabel ini kalian tidak perlu menghafal F, I per berapa ya rumus yang hitung. Tapi kalian cukup tahu mana yang diketahui, mana yang ditanyakan. Kira-kira inilah cash flow diagram. Cash flow diagram ketika yang dicarinya adalah nilai present ya, dan yang diketahuinya nilai anual. Lalu yang kedua ini kalau dicari nilai annuity-nya, tapi diketahui nilai present-nya. Ya. Kalau ini berarti ditanyakan yang apa? Yang akan kita cari yang mana? Yang sebelah kiri. Yang ini yang akan ditanyakan yang apa nih? Future-nya. Nilai future-nya ya. Nilai future-nya diketahui apa? Annuity. Annuity-nya. Ya. Yang terakhir, otomatis. Ditanyakannya anuitasnya yang diketahui nilai future. Oke. Dipelajari lagi bagaimana kaidah untuk menggambar cash flow diagram ya. Menggambar cash flow diagram. Karena tinggi atau tinggi panahnya itu tergantung dari nilainya juga kan, mencerminkan nilainya, besar kecilnya nilai. Oke, langsung ke contoh ya. Contohnya misalkan Tuan Tony ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun. Nah, diperkirakan pensiunnya 10 tahun lagi ya, akan pensiun 10 tahun lagi. Inginnya ya jumlah uang yang diperlukan itu adalah sekitar 225 juta. 225 juta. Dengan tingkat bunga di banknya 12% per tahun. Berapa sih jumlah uang yang harus ditabung mulai dari sekarang ya tiap tahunnya. Nah, kita bisa prediksi 10 tahun lagi pengennya dapat 225 juta. Mulai nabung tiap tahunnya harus berapa? Berarti kan itu seragam ya. Berarti itu seragam. Yang diketahui tadi adalah nilai future-nya ya. Future-nya 225 juta. Lalu bunganya N-nya 10 tahun. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan? Annuity-nya, Bu. Annuity-nya ya. Berarti kalau pakai tabel bunga rumusnya, kalau pakai tabel bunga rumusnya A per F atau F per A? A per A per Per F. F. Ya, A per F ya. Tapi di depannya jangan lupa ini ada F-nya, karena harus dikalikan dengan nilai F-nya ya. Jadi A sama dengan F ya, dikali A per F, I-nya 12%, N-nya 10,
tahun. Sambil nanti teman-teman coba dicek di tabel bunga ya, betul tidak nilainya sekian. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan nilai future-nya. Ternyata 12.825.000, berarti dia harus nabung tiap tahunnya itu sebesar sekian. Kalau ingin mencapai di akhir tahun ke-10 itu sekian ya, 225 juta. Jadi kita memperhitungkan bunga dengan nilai uang yang kita inginkan nanti. Dengan uang yang kita inginkan jumlahnya sebesar sekian. Oke, kita coba yang latihan soal yang kemarin ya. Yang kemarin kan untuk future dan juga present ya, ada latihan seperti ini. Seseorang mengharapkan 10.000 pada akhir tahun 2022 dan 2023. Berapa sih besar nilai uang yang harus disimpan untuk penerimaan ini pada awal tahun 1998 dengan suku bunganya 10%. Kalau dengan cara yang kemarin kan kita tambahkan ya future value yang pertama, kalau untuk menghitung presentnya berarti yang diketahui future-nya ya kita tambahkan. Misalkan yang kemarin tuh ini nih, 98 ya yang ditanyakan awal tahun pertama ya, berarti ini presentnya berapa? Lalu ini 99, ini 2000, 2001, 2002, 2003 ya. Oke. Di akhir tahun 2002 dan 2003 ini adalah future-nya masing-masing pengennya 10.000. 10.000. Kalau dihitung diketahui future-nya ditanyakan present-nya karena ada future-nya ada 2 jadi ditotalkan ya. Diketahui sekian nih. Cara yang kemarin. Kalau kita hitung sebagai annual ya, dihitung annualnya dulu, dihitung present tapi diketahui annualnya ya, annualnya. Jadi karena ada pembayaran seragam 2 kali ya, inginnya didapatkan 2 kali di akhir tahun 2002 dan 2003. Masing-masing berapa? Masing-masing 10.000. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai annual karena ada yang seragam ya. Jadi di sini kita cari dulu nilai F-nya ya. F itu sebagai annualnya ya. Oke. Annualnya sebentar ini ya. Masih penghapus. Kita hapus dulu kurang rapih. Oke. Jadi kita hitung ya, kita hitung dari annualnya, jadi annual P per A, karena kita akan mencari nilai present ya, P per A, berarti 10%, N-nya berapa? N-nya berapa N-nya? Berapa? 5. 6. Yang ada seragamnya ada berapa tahun? Pembayaran 2 ya, jadi N-nya 2 tahun. Ya, akhir tahun 2022 dan akhir tahun 2023. Itu sebagai N yang pertama nih, 2 ya di sini. Jadi kita hitung dulu nih nilai presentnya untuk yang diketahuinya annual ya. Jadi 10.000 annualnya dikali cari di tabel bunga yang ini. P per A 10% dan N-nya 2 ya. Sehingga diperoleh nilainya adalah 17.360 ya, 17.360. Nah, untuk yang annual ini karena ini kita sudah karena yang kita ganti warna ya, biar kalian paham. Oke, karena kita sudah menghitung nilai yang ini, jadi nilai ini itu diasumsikan sebagai future. Jadi future-nya cuma ada 1. Ya. Nilai future-nya cuma ada 1. Berapa future-nya? Future-nya ya 17.360 ini yang sudah kita hitung di awal tadi. Ya, ini sebagai nilai future. Jadi yang ini sudah kita abaikan. Ya, kita abaikan. Lalu nilai future, diketahui nilai future, kita akan cari nilai present yang diketahui nilai future-nya. I-nya 10%, N-nya berarti berapa? Sisa berapa N-nya? 4.
Sisa 4 ya, sisa 4. Jadi cari di di tabel bunga untuk yang P per F, bunganya 10% dan N-nya 4 ya. Nilainya adalah ini 0,6830. Jadi si 17.360 yang kita hitung tadi ya, present yang diketahui anual dijadikan sebagai future di sini. Jadi hasilnya sama saja pakai cara yang ketika kita menggabungkan dua future ya, dua future yang diketahui, atau kita cari dengan anualnya dulu ya, dengan anualnya. Kira-kira dari cara satu dan cara dua kalian lebih mudah yang mana? Lebih mudah dipahami yang mana? Satu. Yang satu. Yang satu ya. Oke, ini sebagai gambaran kalau annuity itu adanya pembayaran yang seragam. Jadi kalau logiknya kalian sudah bisa menangkap logiknya ya, penyelesaian soal ini tuh banyak banget caranya, ya. Tidak hanya dari future aja ternyata bisa loh dijadikan annual yang dua itu. Oke, ini tadi kita sudah bahas. Oke, sekarang sorry. Sekarang contoh soal yang lebih real di kehidupan kalian ya. Misalkan Nelly nih, Nelly ditawari oleh mertuanya suatu pilihan antara mau ada warisan ya, warisan dikasihnya sekarang tapi nilainya sekian, $12.500, atau mau dikasih kafling sawit aja ya, pendapatan per tahunnya 2.000 per dolar nih selama 10 tahun ya. Nah, kira-kira Nelly mau pilih yang mana antara kedua opsi ini kalau bunganya diasumsikan sama 12% ya. Bunganya 12% diasumsikan sama dengan bunga cicilan rumahnya. Nah, kalau dari contoh ini kira-kira pilih mana, Nel? Mau pilih yang mana, Nelly? Sebelum kita Yang hitung, sawit. yang sawit. Lebih menggiurkan yang sawit ya. Kalau rival, yang mana rival? Itu, Bu. Yang mana? Sawit, Bu. Yang sawit. Willy yang mana, Will? Ini Bu, Mana? Yang mana? Kira-kira opsi 1 atau 2? Sawit atau yang $12.500? maaf Ibu saya telat masuk. Pilih aja yang ini mau yang mana. Kira-kira kan bisa terbaca ya. Kira-kira yang ini pilih yang mana? Nggak ada analisis dulu ini, belum dianalisis. Mana Will? Mau dikasih yang sekarang $12.500 atau dikasih coupling, tapi pendapatannya $2.000 per tahunnya. Cuma selama 10 tahun aja. Loh, menghilang dia. Oke. eh Dika yang mana, Dika? Saya mau berbeda dari yang lain, Bu. Yang $12.500. Yang sekarang ya. Kenapa yang sekarang? Mungkin bisa lebih dari hasil yang itu, Bu. Itu kan per Mungkin tahun bisa lebih. $2.000. Ya. Oke. Nola, pilih mana Nola?
Kalau Nola yang sawit, Bu. Yang sawit ya. Hegel? Yang kafling juga, Bu, karena 10 tahun ke Oke. depan. Willy udah bisa memutuskan, Will? Yang mana, Will? Berarti yang opsi 1 baru 1 nih, Dika. Yang lainnya masih menggiurkan yang kafling sawit ya. Pendapatannya Yang kafling sawit, Bu. yang kafling sawit. Oke, 1:5 ya, 1:5. Oke, kalau misalkan ingin ingin untung, bukan ingin pusing ya, ingin untung, kalian harus harus menyetarakan dulu nilainya, menyetarakan nilai uang yang sekarang dengan nanti 10 tahun lagi, kan ada perkiraan bunganya ya. Jadi kalau di sini kita lihat alternatif 1 itu dikasih 12.500 ya, artinya ya nanti juga tidak ada pemasukan lagi ya, tetap 12.500 ya. Lalu kalau alternatif B di tahun ke-0 ya tidak dapat ya, tapi dia dapat pemasukan semuanya selama 10 tahun tuh 2.000. Jadi kalau kita totalkan secara nominal, kalau alternatif A 12.500, alternatif B 20.000 ya, 20.000 selama 10 tahun tadi. Oke, jadi untuk membandingkannya harus ditentukan dulu nilai ekivalensi untuk yang alternatif B ya, alternatif B, yaitu pada present time di titik 0. Berapa sih setara dengan berapa yang ini tuh? Jadi kita cari tahu dulu presentnya ya. Nah, yang diketahui di alternatif B itu apa di sini? Apa aja? 2.000 Waktunya, Bu. itu waktunya berapa N-nya? 10 tahun ya. 10 tahun. Terus apa lagi? I-nya 12%. 12. I-nya 12. Terus F, Bu. F. F-nya kan belum diketahui di sini. Tadi kan yang kalau di soal di sini yang 2.000 itu sebagai apa? W-nya Ibu. Hah? Anu, 2.000 itu Anuiti. sebagai anuitinya ya. 2.000 karena dia pembayarannya seragam. Bukan hanya pembayaran sih, kalau kita dapat pemasukan yang seragam juga itu termasuknya anuiti. Ya, pokoknya serangkaian pembayaran atau penerimaan yang nominalnya itu sama, yang besarnya itu sama. Jadi kita cari di tabel untuk yang ditanyakannya nilai present A, diketahuinya anual berarti P per A ya, P per A 12% dan N-nya 10. A-nya 2.000. Kalau kita cari di tabel adalah nilainya 5,6502. Jadi ditotalkan 11.300. Nah, di sini ternyata setara dengan 11.300 ya. Kalau kita ingin membandingkannya di nilai present. Jadi kalau di sini lebih besar yang mana? Kalau by nilai present. Kalau dari nilai present kira-kira mau pilih A atau B? A. Nilai A Yang ya, A, Bu. alternatif A. Coba kita lihat sekarang kalau bandingkan dengan nilai future-nya ya, nilai future-nya. Nah, jadi kita akan menghitung berapa sih nilai future kalau kita memperoleh sekarang $12.500. 10 tahun lagi itu akan berapa nilainya ya? Akan berapa nilainya? Jadi kita hitung dulu nih. Kita hitung berarti cari ya di sini ya. Yang diketahui apa? Dicari future diketahui apanya? 12.500 itu apa? P, Bu. P ya. P, terus F per P, I-nya 12%, N-nya? 10. N-nya 10. Oke, jadi kita cari nilai future-nya, diperoleh hasilnya adalah 38.000 sekian. Ya, 825. 10 tahun lagi, $12.500 itu setara dengan ini. Itu nilainya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba cari nilai future yang alternatif B ya. Ini alternatif A, ini alternatif B. Tapi diketahuinya anualnya ya, anualnya yang tadi 2.000. Nah, jadi kita akan mencari future diketahui anual berarti F per A ya. F per A
12%, N-nya 10. Oke, sini. Anualnya 2.000. Kalau dilihat di tabel nilainya 17,549. Nah, kita hitung ternyata hasilnya itu adalah 35.098. Tetap masih besar yang nilai A ya. Tetap masih nilai besar yang A. Bagaimana kalau kita hitung by nilai present tadi? Kita kan sudah menghitung presentnya yang B ya, ternyata 11.300. Berapa sih future-nya? Bisa juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mencari nilai future yang diketahui tadi nilai presentnya yang 11.300 ya, berarti cari di tabelnya yang F per P, 12%, N-nya 10. Hasilnya tuh akan sama saja dengan yang ini. Ini beberapa alternatif cara menghitung ya. Bisa kalian samakan nilai presentnya di awal, atau bisa kalian analisis nilai future-nya nanti berapa sih. Tuh, ya. Sudah tahu sekarang mau pilih alternatif yang mana? Tahu, Bu. Oke, Udah. tuh ya. Dengan catatan, kalau alternatif A tidak langsung dibelanjakan ya, tidak langsung dihabiskan ya, tapi diinvestasikan gitu. Senang banget ya dapat warisan ya banyak lagi. Oke, sekarang kita moving ke gradient uniform ya. Kalau tadi adalah pembayaran seragam, tapi kalau gradient namanya juga gradient, ada gradiasi ya. Jadi ada pembayarannya itu berkali-kali tiap tahunnya, tapi berbeda nilainya. Cuma beda nilainya itu mau naik, mau turun, itu seragam. Kenaikannya seragam, penurunannya seragam. Itu yang disebut dengan gradient uniform ya. Gradient, gradiasi. Ini beberapa rumusnya untuk yang ketika dicari gradient diketahui presentnya. Ini kalau gradient diketahui nilai future dan gradient dicari gradient diketahui nilai anualnya. Kalau untuk tabel gampang ya, kalian cuma tinggal tahu ini aja, jadi nggak usah ngapalin rumus. Oke, contohnya yang gradient adalah yang ini. Untuk yang kenaikan ya, yang kenaikan itu yang ini kita lihat. Oke, di akhir tahun pertama kan dapat 100 dolar. Akhir tahun kedua 125, akhir tahun ketiga 150, akhir tahun keempat 175. Kalian bisa lihat nggak perbedaannya pembayaran tiap tahunnya ini? Ada perbedaan nggak? Ada Ibu. Beda berapa? Beda 25 $20. 25, berarti gradiennya 25. Ya, jadi selisihnya itu disebut dengan gradien, 25 dolar. Base-nya adalah yang tadi di awal 100.000 yang ini ya, awalnya 100.000. Coba lihat yang ke penurunan ya di sini. Penurunan. Jadi gradien itu bisa naik, bisa turun. Cuma nilainya tuh sama selisihnya. Kalau yang kedua berarti bedanya berapa? Gradiennya berapa? 500. 500, negatif 500 karena ada penurunan tiap tahunnya ya. 500 itu. Ya, kita coba hitung. Oke, 10 menit lagi. Oke, misalkan seorang pengusaha membayar tagihan yang sama per periode. Perubahan per periodenya 30 juta selama 4 tahun. Bunganya 15% per tahun. Berapa sih jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Ini kita akan mencari apa di contoh soal ini? Akan mencari nilai apa? Yang diketahui apa aja deh? Diketahui apa dulu? Tahun. Gradient Gradiennya berapa? 30 juta. 30.000. 30 Gradiennya juta. 30 juta ya. 10 juta. Terus apa lagi yang diketahui? N-nya 4 tahun. N-nya 4, 4. I-nya. I-nya I-nya 15. I-nya 15% ya. Oke, yang dicari apa? Harus bisa juga nih kalian. Yang dicarinya apa nih? Berapa sih jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Present, Future Bu. atau present? Present. Oh, Kenapa A? Coba kira-kira.
Kata kuncinya ada di mana? Karena tagihan yang sama. Pada akhir tahun pertama, Bu. Nah, kata kuncinya akhir tahun pertama tapi tagihannya yang sama ya. Walaupun ini jebakan nih, berapa sih jumlah pembayaran pada akhir tahun pertama? Tapi kan tagihannya tetap sama. Tagihannya tetap sama ya, tagihan yang sama. Berarti yang ditanyakan adalah anualnya ya, anualnya. Oke. Kita cari untuk yang anual yang diketahui gradiennya ya, gradiennya. Walaupun dia misalkan kalau di cash flow kan sebenarnya ada gradiasi 30 juta tuh. Ada perbedaan 30 juta. Kalau di gambar yang ini nih. Kita coba ke sini. Nah, tapi karena pembayaran yang seragam ya, pembayaran yang seragam berarti kita harus menarik garis untuk berapa sih anualnya ya. Kalau diseragamkan harus berapa sih bayarnya. Walaupun ada gradiennya 30 juta per tahunnya. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, gradiennya 30 juta, di tabelnya uppercase 15%, N-nya 4 ya. Jadi untuk anualnya adalah 39.780 ya. Kalau mau diseragamkan pembayarannya itu selama 4 tahun ya segini bayarnya. Oke, kita ada contoh lagi ini. Pada suatu pembayaran tahunan selama 6 tahun, pembayaran dimulai pada akhir tahun kedua. Akhir tahun kedua sejumlah 1.000. Akhir tahun ketiga sejumlah 2.000. Demikian seterusnya sampai akhir tahun ke-6, jumlahnya itu 5.000. Dengan tingkat suku bunganya 8%, berapa future value pada akhir tahun ke-6 jika dihitung satu persatu. Jadi ada beberapa metode kita bisa hitung satu persatu atau bisa dicari melalui anualnya tadi ya. Kalau kita tuliskan cash flow-nya seperti ini ya. Oke. Ini cash flow-nya pembayaran. Karena pembayaran berarti ke bawah ya. Karena pembayaran berarti ke bawah. Oke, tadi akhir tahun kedua mulainya ya, 1.000, 2.000, 3.000, sampai akhir tahun ke-6 tuh 5.000. Kalau di sini kita bisa tahu nilai ada gradien ya, sebetulnya ada gradiennya. Gradiennya berapa? 1.000. 1.000, Bu. 1.000. Gradiennya 1.000 ya, tapi kita akan menghitung kalau kita menghitung cara satu-satu nih. Cara satu-satu tuh seperti apa? Kalau kita menghitung nilai future-nya yang diketahui adalah masing-masing nilai present-nya ya. Masing-masing nilai present-nya seperti ini. Oke, untuk future value yang pertama, karena di akhir tahun ke-6, berarti kan dia 5.000 ya, diasumsikan sebagai di future value akan dapat 5.000 nih di akhir tahun ke-6 ya. Lalu yang kedua itu 4.000 berarti ya. 4.000 ini diasumsikan sebagai present-nya ya, dan juga N-nya adalah 1. Nah, akhir tahun ke-5 ke akhir tahun ke-6 adalah N-nya 1 ya. Tapi yang dicari adalah F per P. Berarti kita kan tetap mencari future. Cuma diketahui tiap pembayaran ini tuh sebagai present. Yang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu masing-masing sebagai present. Kecuali yang akhir tahun ke-6. Tidak perlu karena dia sudah merupakan future di akhir tahun ke-6. Tapi kalau di akhir tahun ke-5 kan ada pembayaran lagi nih 4.000. Nah, kita harus cari future-nya di akhir tahun ke-6 tuh berapa sih? Yang 3.000 berapa sih future-nya di akhir tahun ke-6? Karena kan gradien ya, gradiasi. Jadi kita bisa hitung satu persatu atau nanti dari nilai gradien yang kita ketahui ya. Coba nanti dicari untuk gradiennya. Kalau satu persatu berarti kita cari future-nya satu-satu ya. Untuk future yang kedua sekian. Future yang ketiga ya, future yang ketiga yang dijadikan sebagai present adalah yang 3.000 yang ini. 3.000 F per P, N-nya berarti berapa kalau yang 3.000? N-nya berarti 2 ya. 1 dan 2. Tapi kalau presentnya yang 2.000, N-nya? 3. N-nya 3. Kalau yang 1.000? 1, 2, 3, 4. Kalau yang 1.000 berarti 4. Nah, perbedaannya ada di nilai N dan juga di nilai present masing-masing. Karena gradien. Coba kalau kita hitung satu persatu kan seperti ini contohnya. Jadi kita tinggal totalkan saja semua nilai future-nya. Nilai future-nya ditotalkan ya. Jadi totalnya adalah 16.698.
rupiah di sini. 16.698. Oke. Paham nggak untuk kayak ini? Pusing ya kalau kita hitung satu persatu nilai future-nya dari nilai gradien dijadikan present. Mereka harus jeli berapa sih N-nya. Jangan-jangan kita salah menghitung N-nya atau juga menentukan sebagai nilai present-nya ya. Nah sekarang kita akan cari cara kedua itu adalah diketahui gradiennya. Gradien kan 1000 ya, gradiennya 1000. I-nya 8%, N-nya 6 tahun. Nah, kita ingin mencari nilai future. Nilai future-nya berapa sih? Nah, berarti kita harus cari dulu nilai anualnya ya. Nilai anualnya berapa sih kita seragamkan di sini. Anualnya itu 2280. Dapat dari mana? Dapat dari mana anualnya? Kita cari anual yang diketahui adalah gradiennya ya. Gradiennya kita ketahui. Gradiennya 1000, jadi di sini cari di upper G, N-nya 6 tahun ya, N-nya 6 tahun. Lalu untuk I-nya 8%. Apa nih ada yang ngechat? Oke. Jadi anualnya 2280 ya. Jadi pembayaran seragamnya di sini adalah 2280. Kalau kita seragamkan dari nilai-nilai gradien ini. Selama 6 tahun itu harusnya 2280. Setelah itu baru kita cari nilai future-nya ya. Anual ini kita kalikan ya. Kita kalikan karena kita akan cari nilai future-nya. Jadi di sini diketahui nilai anualnya, kita cari nilai future-nya. F per A. 8% dan juga N-nya 6 ya. Anualnya 2000, kalau ini kalian bingung bisa satu-satu ya, bisa satu-satu carinya seperti ini. Anualnya 2280 dan tabel yang F per A-nya adalah 7336. Jadi hasilnya sama aja ya, 16.697. Beda sedikit ya, beda sedikit tapi masih kisaran segitu, beda 0,00001 bedanya. Oke, kira-kira mau pakai yang mana lagi? Silahkan nanti coba kalian cari ya. Kalau misalkan diketahui gradiennya, dicari future-nya ya. Nanti bisa juga dicoba pakai cara yang mana ya? Gitu. Oke, pakai cara yang ini ya. Tetap harus pakai cara yang ini, yang pakai anual ya, yang diketahui gradiennya. Nanti untuk cari nilai future-nya. Oke. Next, less than 1 minute. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Kayaknya contohnya udah sampai situ sih. Yang lainnya untuk latihan nih.